new normal itu sebenarnya terma bukan dari terma kesehatan sebenarnya. New normal tuh terma dari bisnis nih. Gue sambil nyari nih, ada di internet nih, new normal di Wikipedia. It's a term used to reflect a change in society, particularly in relation to business and economics. Jadi sebenarnya Assalamualaikum, Mbak Kiki, Mbak Riri. Ini mau nanya agak menyimpang nih. Menyimpang, baik. Iya. Definisi new normal. Artinya kita boleh keluar rumah, tapi dengan protokol kesehatan. Tapi dalam melakukan masa transisi itu kan dilihat ada rasio atau indikator. Apa indikator penularan itu aku nggak paham tuh, Mbak. Nah, Kiki, apakah kita sudah siap menuju new normal dengan indikator-indikator kedokteran atau medis? Oke, jadi kalau gue boleh cerita dikit, new normal itu sebenarnya terma bukan dari terma kesehatan sebenarnya. New normal tuh terma dari bisnis nih. Gue sambil nyari nih, ada di internet nih, new normal di Wikipedia. It's a term used to reflect a change in society, particularly in relation to business and economics. Jadi sebenarnya kemungkinan si new normal ini adalah jadi gini, pandemi ini tuh nggak terjadi baru sekali di dunia ini. Sebelumnya pernah ada pandemi. Dan pada saat ada pandemi atau krisis ya, berarti kan ini krisis, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang harus kebijakan-kebijakan yang harus diambil yang menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Nah, sebenarnya si terma new normal ini, kalau gue baca-baca nih, karena gue juga nggak paham, karena ini it's a business term gitu sebenarnya. Kayaknya ini mungkin justru anak hukum lebih ngerti kali, kan ini pengambilan kebijakan ya sebenarnya gitu. Adalah yang sebenarnya dia lakukan untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah atau negara, yang jadi dia harus melakukan suatu hal yang baru, either apapun ya, either ini masalahnya di protokol kesehatan kah yang harus berubah, atau kebijakan pembukaan tempat-tempat publik kah yang harus berubah. Nah, itu sebenarnya secara general tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau disempitkan bahwa definisi apakah apa yang dilakukan sama kebijakan pemerintah ini sudah tepat atau belum, pertama, gue nggak punya kapasitas untuk menilai apakah mereka punya kemampuan. Karena gini, ada memang indikator untuk tahu bahwa kan kita di sosial media atau di portal-portal berita itu bisa lihat bahwa misalnya, wah ini udah landai, jadi udah bisa dilakukan pembukaan tempat-tempat umum, udah bisa buka-buka transportasi umum gitu. Udah boleh ada keluar rumah karena mereka misalnya udah landai kurvanya, terus ada yang sudah 0 segala macam. Idealnya memang seperti itu gitu. Pasti kan ada indikator yang dikasih sama WHO, yang dikasih sama Badan Dunia Kesehatan, dan sektor-sektor lain yang punya kapasitas di bidangnya untuk ngasih guide. Ini loh, ini mereka sudah, karena gini, semua dunia tuh sedang berusaha, sedang mencoba semuanya. Kebijakan mereka pun berubah, kebijakan kita pun berubah gitu. Jadi kalau gue berhusnuzon sama pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kapasitas mereka. Kapasitas mereka melihatnya negara kita sekarang dalam keadaan seperti ini. Ya mungkin mereka juga sulit kayak makan salah nggak makan salah gitu loh. Maksudnya melakukan ini salah, tapi kalau nggak melakukan juga salah. Jadi harus ada yang ditimbang baik buruknya, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Nah, apa yang dilakukan pemerintah, gue yakin lah, nggak mungkin lah pemerintah kan bukan cuma satu orang dan ada tim ahli kan ya gitu. Mungkin apa ya, memang kapasitas negara kita dengan keadaannya seperti ini ya mungkin memang harus dilakukan seperti itu. Sebenarnya poinnya bukan, kalau menurut gue yang harus kita pusingkan poinnya bukan apakah pemerintah sudah tepat melakukan hal itu gitu. Poinnya karena kita adalah awam di sini dan kita adalah warga negara di sini, what can you do to make it better? Gitu. Maksudnya apa yang bisa lo lakukan untuk, taruhlah lo menganggap ini tidak ideal, karena nggak semua hal di dunia ini bisa ideal. Taruhlah seperti itu gitu. So what can you do gitu?
what can you do what you can do to make things better. Kalau gue sih. Jadi kalau untuk menyikapi, karena gue bukan epidemiologis yang ngerti bahwa persis misalnya bahkan kebijakan di Jakarta sama kebijakan di Papua bisa beda karena punya geografis yang berbeda, punya karakter masyarakat yang berbeda gitu. Jadi gue rasa orang yang ahli di bidangnya harusnya sudah memikirkan ini secara masak-masak gitu. Yang kita harus pikirin adalah apa yang kita bisa lakuin untuk make these things better. Karena ini adalah usaha komunal, bukan usaha pemerintah, bukan usaha masyarakat aja, ini usaha bareng-bareng ya. Kalau lo mau selesai atau bisa melalui dengan baik, kalau menurut gue sih ya introspeksi, terus do what best you can do. Kalau ternyata lo adalah orang yang memang punya kapasitas untuk bilang ke pemerintah bahwa menurut gue yang baik ini, do that. Tapi kalau lo kayak misalnya gue merasa diri gue awam, gue merasa gue ada di klinik kesehatan lah gitu, ya udah gue akan mengedukasi pasien gue bagaimana caranya lo menjaga kesehatan lo, mencoba membantu mereka melalui ini. Mengedukasi nih kayak gini adalah salah satu cara gue untuk gue berharap kayak orang tuh aware gitu, kita tuh lagi di mana, realita kita tuh ada di mana sekarang. Jadi fokus ke hal-hal yang important. Itu. Mungkin Kak Riri mau nambahin? Aduh, berat ya. Berat ya? Ternyata berat ya? Ternyata berat. Ini menjebak sebenarnya. Enggak. Perspektif politik dari orang menjebak. Gitu loh. Pertanyaan kita pura-pura nggak tahu ya sebenarnya, tapi ya mungkin ini seolah-olah memancing pandangan dari orang kesehatan seperti apa sih masalah di luar. Itu maksudnya. Iya, maksudnya. Jadi kayak politik sama kesehatan tuh hal yang nyambung nggak sih? Karena jawabannya bijak kan, kayak ya kapasitas masing-masing. Wah, ini banget, aner banget dibilang bijak sama anak hukum. Aduh, gimik aja sih. Gimik aja, pinter juga gimik. Kalau Mbak Riri gimana Mbak Riri? Iya, sama sih sebenarnya, nggak beda jauh. Karena ya itu kan, kenapa ada new normal, itu adalah satu kebijakan atau satu keputusan yang pemerintah ambil untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Which is maksudnya kita sebagai orang awam tuh nggak ngerti, maksudnya ekonominya tuh akan sehancur apa, dalam berapa bulan akan sehancur apa, itu kan pasti udah ada penilaian dari merekanya sendiri gitu. Mau diterapin sekarang, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau nunggu corona sampai 0, itu kan akan terjadi gitu. New normal ini akan dilaksanakan sooner or later. Jadi sebenarnya sekarang tinggal kita dengan new normal ini protokolnya itu diikutin atau enggak, bagaimana kita maksudnya dalam keadaan sekarang melandaikan yang belum landai gitu, itu kan sebenarnya hal yang lebih perlu dipikirkan gitu daripada new normal ini tepat nggak sih sekarang gitu, mau sekarang, mau 2 minggu lagi, mau 1 bulan lagi, kita ya memang belum tahu gitu akan seperti apa gitu sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya setuju atau enggak new normal diterapkan, tergantung kita mandangnya sebagai apa. Sebagai kita ekonomi, mungkin itu setuju gitu. Atau mungkin dari pihak, kalau dari kesehatan, karena bilangnya kita belum landai, kita belum case belum 0 gitu, itu bisa jadi kita nggak setuju gitu. Cuman kan balik lagi gitu, sesuatu yang udah diambil ini, sekarang gimana caranya kita ke depannya untuk tetap melandaikan atau menurunkan case gitu sih sebenarnya. Oke. Siap. Coba Mas Bims mungkin ada pertanyaan. Oh gimana Cakai? Apa mau tanggepin ya Kak? Apa gimana? Enggak, nih iya tanggepin. Kalau menurutku benar sih apa yang dikatakan Mbak Kiki dan Mbak Riri. Lebih bisa melihat di dua sisi sih. Lebih bisa melihat di dua sisi. Terus juga dari soal kesehatan, kalau itu selagi bagus buat diri kita, buat semua, ya oke, jalankan. Selagi kita punya gagasan juga dijalankan. Salah satunya kan kita buat podcast ini kan untuk mencerdaskan generasi bangsa, kan begitu. Masya Allah. Biar tidak matinya kepakaran, asik. Siap. Itu dari aku, Mbak Kiki, Mbak Riri, makasih. Belum